Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Bupati Pamekasan. Selamat sore. Tamam. Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini kami dari Kabar Madura Audiovisual akan mewawancarai secara khusus kepada Ajunan tentang pencapaian PAD Pamekasan yang sudah mencapai 102% begitu. Ini kan masih kurang 2 bulan anggaran tahun 2020 sudah mencapai 100%. Apa yang menjadi rahasia Pemkab Pamekasan sehingga pencapaian PAD ini sudah mencapai 100% begitu? Ya. Bupati. Jadi kuncinya ada satu. Yang pertama, saya sering mengatakan di beberapa kesempatan bahwa jangan pernah berharap hasil luar biasa dari kerja biasa. Untuk bisa mendapatkan hasil yang luar biasa, perlu bekerja luar biasa. Waktu baru dilantik, saya juga mengatakan diwawancarai oleh wartawan tentang pemerintah di kabupaten ini, di periode ini akan mendorong peningkatan PAD. Semua orang waktu itu ramai-ramai tidak mungkin. Sekarang sudah nyata bahwa PAD kita dalam 2 tahun terakhir ini naik hampir lebih dari 4,4%, ya 4,4 miliar atau 2,4%. Nah, peningkatan PAD ini tentu berkat kerja luar biasa dari pemerintahan di kabupaten ini. Ada setidaknya beberapa faktor yang kemudian membuat PAD kita meningkat. Kalau saya catat setidaknya ada 6 faktor lah. Yang pertama adalah perluasan layanan. Layanan kita yang semakin meluas, terus kemudian menggunakan elektronik di hotel, di rumah makan, akhirnya pajak kita tidak bocor. Baru kemudian yang kedua, memasifkan layanan di beberapa tempat-tempat. Yang ketiga adalah menjemput, mengajak orang semua, mengedukasi orang, mengajak orang untuk kemudian memiliki kesadaran tentang bahwa pajak ini bukan untuk pemerintah, tetapi pajak ini untuk masyarakat. Nah, naiknya PAD inilah yang kemudian kita dorong, di samping juga misalnya hal yang sederhana teknisnya begini deh. Dulu di rumah sakit Slamet Martodirjo itu masih manual. Di 2019 sudah elektronik. Itu pendapatannya menjadi meningkat banget. Meningkatnya bisa sampai 300% atau 400% dari sebelumnya. Memang paling tinggi dari yang pada yang lain begitu. Ya. Nah, di samping ya pajak bumi dan bangunan juga bagus. Tetapi kreasi yang luar biasa itu sebenarnya ada di 3 hal. Yang pertama di elektronisasi pajak, baru kemudian karena ini rekomendasi dari KPK, terus kemudian yang kedua elektronisasi pajak itu mulai dari hotel, rumah makan, terus kemudian parkir, baru kemudian yang kedua mengedukasi, melakukan transformasi tentang pentingnya membayar pajak dengan mudah, dan yang ketiga memasifkan edukasi kepada masyarakat tentang pajak untuk kita, atau naiknya PAD ini tidak untuk siapa-siapa tetapi untuk pembangunan di Kabupaten Pamekasan. Alhamdulillah PAD kita yang naik 4,4 atau 2,4%, 4 miliar sekian ini dari 180 sekian tahun 2018 sekarang sudah menjadi 200 sekian miliar. Nah, ikhtiar ini menurut saya bisa menjadi model baru untuk di 2021 ini semakin meningkat. Beberapa kreasi dan inovasi terus akan kita lakukan selagi tidak memberikan beban kepada masyarakat.
layanan yang profesional dan bagus itu meningkatkan pendapatan asli daerah. Itu loh. Apakah ini merupakan implikasi dari program prioritas ajunan Bapak mengenai reformasi birokrasi, apakah juga include di sana? Ya, jadi reformasi birokrasi itu termasuk di dalamnya adalah birokrasi yang berintegritas, birokrasi yang melayani, birokrasi yang profesional, birokrasi yang menjalankan roda struktur pemerintahan dengan lebih responsif, lebih progresif, termasuk di urusan PAD. Alhamdulillah kerja nyata ini bisa dirasakan dengan naiknya, misalnya ya, data yang saya pegang 2018 realisasinya ada 225 miliar sekian, terus kemudian 2019 ada 219 miliar sekian. Di pandemi ini di bulan November ini sudah 191 miliar. Belum nanti hitungan akhir di akhir Desember. Nah, ini semuanya sudah 105% dari PAD yang sudah masuk ke dari uang yang sudah masuk ke PAD kita. Ini merupakan langkah yang sangat inovatif ya dari Pamekasan, sebab dari 4 kabupaten Pamekasan dan 4 kabupaten di Madura, Pamekasan merupakan yang paling tinggi kabupaten. Yeah. Apresiasi ini menurut jenengan apakah akan dipersembahkan kepada masyarakat secara umum atau bagaimana Bapak? Sedari awal saya selalu mengatakan begini, jangan pernah berharap kerja luar biasa kalau hasil luar biasa kalau kerja-kerjanya biasa-biasa. Contoh sederhananya, kita mendapatkan dana DID dari pemerintah pusat. Itu kira-kira pemerintah pusat membuat indikator kinerja pemerintah kabupaten, baru kemudian kita dapat DID. Kita juga mendapatkan legitimasi dari beberapa lembaga dan institusi. Itu kerja siapa? Ya kerja aparatur dan kerja masyarakat semuanya. Nah, karenanya saya sampaikan terima kasih kepada seluruh ASN, seluruh kepala dinas, Pak Sahrul, dan seluruh Bapak Ibu yang mau bekerja luar biasa. Terima kasih juga kepada seluruh elemen masyarakat yang mau bekerja lebih luar biasa lagi, mendorong banyak sektor yang terus progresnya positif. PAD kita naik, terus kemudian program kita luar biasa. Dan yang kita dorong sebenarnya daya beli masyarakat, kesejahteraan yang berkeadilan, baru kemudian pendidikan, ekonomi, kesehatan, infrastruktur, dan seterusnya. Keseluruhan ini kita rancang, kita desain, orientasi akhirnya adalah mendorong kesejahteraan yang berkeadilan. Dan naiknya PAD ini menjadi indikator bahwa masyarakat kita semakin taat dalam membayar pajak kita, dan di samping juga beberapa kreasi dan inovasi yang kita lakukan. Jadi contoh sederhananya elektronisasi ini semuanya pakai semuanya. Orang dulu sebelumnya orang yang nginep di hotel itu bisa saja terjadi kebocoran karena tidak terrekod secara elektronik. Orang yang sebelumnya masuk parkir di rumah sakit kita itu bisa tidak terrekod karena tidak elektronik. Setelah direkod, setelah elektronik, naik hampir 400%. Ya, dari sumber pajak yang ada, sumber PAD yang ada ini, ada beberapa sumber tersebut yang masih belum mencapai 100%. Ya, belum. Masih ada waktu 1 bulan sekitaran. Karenanya terutama ini yang terdampak oleh COVID-19. Betul. Apa yang menjadi jurus jitu oleh Pemkab Pamekasan sehingga nanti dari beberapa target sektor yang sudah dianggap akan mencapai 100% ini terrealisasi dengan baik begitu Pak? Ya, ada 5 kendala utama yang sedang kita hadapi. Nah, di masa musim pandemi ini, yang pertama adalah karena memang pandemi ya, perputaran uang dan daya beli masyarakat kita rendah.
Kita akan upgrade terus sumber daya aparatur sipil kita untuk bisa bekerja lebih excellent lagi, lebih profesional lagi di bidang keuangan dan pendapatan asli daerah. Baru kemudian yang ketiga adalah rendahnya kesadaran. Yang keempat adalah partisipasi ya. Baru kemudian yang kelima adalah lebih mengintensifkan lagi, memasifkan lagi, mengedukasi lagi tentang pentingnya seluruh elemen masyarakat ini memiliki kesadaran akan menaikkan PAD. Alhamdulillah, saya senang, saya bahagia sekali 2,4% naiknya PAD kita sebagai wujud dari kerja konkret pemerintahan di kabupaten ini, dan semua orang tidak merasa terbebani dengan itu semua, karena yang nyata ya, yang konkret ya, elektronisasi ini membantu sekali. Karena serba digital semua ya. Semua digital, dan beberapa hal lain memang instruksi dari pemerintah pusat, di samping juga dari APH untuk bisa dijalankan secara terbuka dan profesional sehingga tidak ada kebocoran-kebocoran yang berarti. Itulah ikhtiar kita. Menghindari kebocoran, Bang. Ya betul, karena kalau bocor jadi tidak lari ke PAD, larinya menguap kemana-mana. Dan hal begini bukan tidak ada tantangannya, bukan tidak ada kritikannya, bahkan bukan hanya kritik sih, hinaannya juga ada. Tapi kan keseluruhannya untuk kemajuan, untuk pembangunan. Dan bahkan kita sedang merintis juga kerjasama dengan salah satu universitas untuk meningkatkan PAD kita dari sumber-sumber yang lebih maksimal lagi. Yang orientasi keseluruhannya ya adalah mendorong, sekali lagi, semuanya kita dorong elektronik. Biar tercover, biar terrekod, biar jejaknya jelas. Itu. Siap. Mengingat itu semua, Pak Bupati, ini kan sudah menjelang tahun 2021. Ke depan di tahun 2021, Pamekasan sudah kelihatan gregetnya untuk menaikkan target PAD ini. Ya. Nah, nanti bagaimana untuk tahun 2021? Jadi kalau sekarang 2,4, kalau pandemi ini sudah turun, terus kemudian daya beli masyarakat sudah bagus, harapan saya bukan 2,4 lagi naiknya, mudah-mudahan bisa sampai ke 3,0% misalnya kenaikan PAD kita. Ikhtiar itulah akan terus kita dorong. Jadi kalau sekarang misalnya berapa miliar sekarang, terus kita tingkatkan, kalau 3, sekian kan semakin bagus. Dan realisasi yang 105% di November ini, itu menurut saya realisasi yang luar biasa. Artinya begini, pemerintahan bekerja maksimal, aparatur kita bekerja sungguh-sungguh, dan aparatur kita bekerja profesional. Dari cara-cara yang seperti inilah yang kemudian harapan kita ditingkatkan lagi di 2021. Prinsip keywordnya ini kerja luar biasa dari kita semuanya. Terakhir, Pak Bupati, ini kan yang sesuai dengan apa yang jenengan sampaikan, partisipasi masif dari masyarakat sangat diinginkan untuk kemajuan kabupaten ini, Pak Bupati. Ya, betul. Pak Bupati, dengan berbagai banyak programnya, ada juga WUB yang sedang digagas. Apakah itu merupakan salah satu menarik minat masyarakat untuk terus berkreasi dan inovasi demi kemajuan kabupaten ini, Pak Bupati? Jadi begini, indikator IPM yang bagus itu minimal 3. Yang pertama kesehatan, yang kedua pendidikan, yang ketiga daya beli. Keseluruhannya ini kita fasilitasi. Melalui pendidikan kita akan beri beasiswa yang lebih spektakuler 2021. Kita akan dorong anak-anak kita lulus di STAN, lulus di Akpol, lulus di Akmil, lulus di PDN, lulus di kedokteran. Kita akan fasilitasi yang kelas 3 SLTA sekarang. Kesehatan kita perbaiki rumah sakit, puskesmas, dan layanan Pamekasan Kolker.
baru kemudian WUB, wirausaha baru. Wirausaha baru ini tentang mendorong kesejahteraan yang berkeadilan dan yang merata di desa-desa. Nah, kalau masyarakat sejahtera, daya belinya mesti bagus. Kalau sejahtera masyarakat, gizi dan kesehatannya mesti meningkat. Kalau masyarakat sejahtera, mudah-mudahan bisa memiliki kesadaran tentang pentingnya investasi sumber daya dengan mendorong sumber daya yang berkemajuan. Cara inilah akan terus kita genjot, karena pada akhirnya kelompok usahawan baru ini, entrepreneur baru ini, orang-orang itu harus punya NPWP, harus punya bayar pajak, dan bayar pajak menjadi tidak ada artinya kalau kemudian kesejahteraannya sudah meningkat. Yang repot itu pendapatan tidak ada, harus membayar pajak. Nah, sehingga karena daya beli rendah, misalnya orang yang sejahtera akhirnya pengen makan di warung dia makan, warungnya harus membayar pajak sekian persen untuk APBD, sehingga semakin banyak orang yang berbelanja, semakin banyak juga pendapatan untuk daerah. Nah, daya beli itulah yang kemudian kita dorong, sehingga dengan daya beli yang bagus, dengan kesehatan yang bagus, dengan pendidikan yang bagus, harapan saya Pamekasan akan semakin maju. Makanya tema kita sekarang di hari jadi yang ke-490 ini, Pamekasan Reborn, lahir kembali, bangkit kembali, memiliki semangat baru, memiliki etos baru, dimulai dari desa yang makmur, maka Pamekasan akan hebat. Pamekasan hebat ya? Hebat. Oke. Terima kasih ketersediaan Bapak Bupati sudah memberikan kami KM Apis Audio Visual, ya, karena sudah memberikan waktu khusus begitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Bupati. Terima kasih. Sekian kabar Madura untuk sore hari ini. Semoga Pamekasan selalu maju, Aceh terperjukan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.